Halo pemirsa, berjumpa lagi di Bincang-Bincang bersama saya Regina Mangkei. Pemirsa, untuk Pilkada 2024 sudah semakin dekat dan di Sulawesi Utara belum lama ini ada 3 pasangan calon yang mendaftar untuk maju di kontestasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara. Dan kali ini pemirsa Kawanwa TV sudah kedatangan tamu spesial, seorang ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Utara yang juga mencalonkan diri sebagai Gubernur Sulawesi Utara. Saya sebut dengan hormat Bapak Maijen TNI Purnawirawan Julius Selvanus Komaling SE. Halo Pak. Iya. Terima kasih sudah mampir Pak di Kawanwa TV. Apa kabar Pak Julius? Baik. Oke, Pak Julius ini kan dulunya seingat saya dulu waktu jauh-jauh sebelum pencalonan gubernur datang ke Sulawesi Utara, brandingnya sebagai Julius Selvanus Komaling. Lalu turun SK dari Gerindra sebagai calon gubernur. Waktu itu ditulis namanya Julius Selvanus Lumbaa. Nah, saat ini di KPU ditulisnya Julius Selvanus. Namanya Bapak sebenarnya apa, Pak? Branding, namanya juga branding gitu. Mungkin biar pemirsa percaya Pak, mungkin boleh ditunjukkan Pak KTP-nya? Boleh. Nah ini, sampai bawah tanda pengenal ya. Oke, mungkin boleh bisa dibantu ya. Iya, nanti kita foto juga ya, biar dikasih lihat jelas ke pemirsa Kawanwa TV. Jadi kalau di KTP apa Pak tadi? Ini. Saya belum lihat. Izin Pak. Oke, kalau di KTP-nya sesuai ya nama yang di KPU, Julius Selvanus. Terima kasih Bapak. Oke, Pak Julius, berarti memang masyarakat kan suka bertanya-tanya Pak Julius ini sebenarnya orang mana, begitu kan? Apakah memang orang Sulawesi Utara atau seperti apa? Selamat siang pemirsa Kawanwa TV. Banyak yang bertanya memang keaslian saya, tetapi beberapa waktu lalu saya sudah jelaskan bahwa Julius Selvanus Komaling itu atau YSK ya, sekarang lagi ngetop nih Mbak nih, YSK di seluruh sudut bahkan sampai ke Amerika juga. Oh ya. Kawan kan banyak di sana ya. Betul. YSK mereka panggil. Jadi saya jelaskan bahwa YSK itu branding saja. Ya. Nama aslinya sesuai KTP tadi Julius Selvanus. Bapak saya ini asli Toraja. Ini yang suka dipleset-plesetkan. Memang Toraja mau apa? Betul. Kemudian mami saya itu asli Minahasa, asli Kakas itu. Ya. Beliau pekerjaannya dulu seorang perawat. Ya, perawat. Papi saya angkatan udara. Dan itu dinas pertama kali di Sulawesi Utara ini di Kakas itu, ya, di Languan ya. Di situ ada angkatan udara. Papi saya pertama kali dinas di situ. Nah, berarti ini seorang tentara ketemu seorang perawat begitu ya? Ketemu mami saya pertama kali di sana. Ya. Pahlawan penjaga negara sama pahlawan kesehatan ketemu ya? Ketemu di sana. Namanya di Languan situ ya? Kan masih sampai sekarang masih ada angkatan udara. Nah kemudian memang kita KTP kita Julius Selvanus. Lumbaa itu papi saya. Komaling mami saya. Berarti tidak salah ya dua-duanya ya. Tidak salah. Saya mau pakai Lumbaa, mau pakai Komaling, selama beradministrasi ya pakai sesuai KTP. Baik. Ya. Itu hanya personal branding saja. Tapi Bapak pernah memang masa kecilnya pernah di Kakas atau seperti apa Pak? Masa bayi. Jadi waktu itu papi dinas di Morotai ya, di Morotai. Kemudian ada konflik di sana. Saya pas lahirnya pasti Semarang waktu itu. Papi lagi rencana mau pindah dari Morotai ke Semarang, belum meninjau lokasi lah. Ya, mami ikut hamil tua ini. Belum hamil tua, ikut papi lah. Tinggal di hotel. Papi lagi ke kantor, lihat kantor barunya itu. Lahirlah saya di hotel. Lahir di hotel Pak ya? Hotelnya sampai sekarang masih ada itu. Hotel Singapura namanya di Semarang. Hotel Singapura Semarang. Jadi saksi bisu ya lahirnya. Masih ada. Saya lahir di hotel itu. Baik. Nah selesai mungkin ada 1-2 minggu, papi pulang lagi ke Morotai.
Nah di Borotai ini ada konflik senjata di sana antara TNI AD dan TNI AU zaman itu. Sehingga diungsikanlah kami ke Kakas. Kan dekat ini ya, Maluku sini dekat. 3 tahun saya di situ. Tapi bayi ya. Bayi, jadi memang memorinya agak minim dia mungkin nggak ada memorinya kalau itu. Ini cerita orang tua. Iya. Jadi tinggal di situ 3 tahun, kemudian kita pindah ke Jawa di Semarang. Baik, dan memang berarti Bapak banyaknya di Semarang sampai dewasanya, Ya. Pak. Oke. Saya SD, SMP, ya, SMA di Solo. Oke, di Solo. Kampung halamannya Pak Jokowi juga ya? Iya. Oke. Nah, Pak YSK ini kan dikenal dekat sebagai salah seorang yang dekat dengan Presiden terpilih, Pak Prabowo Subianto. Mungkin boleh diceritakan, Pak, sedekat apa sebenarnya? Saya dengan Pak Prabowo sangat dekat ya. Kenapa sangat dekat? Kami sama-sama di Kout Baret Merah. Jadi sejak saya lulus SMA masuk Akabri Taruna begitu. Kemudian saya masuk ke Kopassus. Nah di Kopassus ini saya mungkin ngetop lah di sana. Kalau perang menangan terus. Ya. Berangkat ke Timur, Papua, kemana-mana itu menangan melulu nih. Jadi kemudian Pak Prabowo waktu itu memang nyari jagoan-jagoan. Berarti Pak YSK ini salah satu jagoan muda yang selalu terjun di dunia peperangan begitu. Jadi Pak, di medan perang. Sama beliau Letnan 1 lah. Oke. Letnan 1 beliau melihat saya perwira yang punya motivasi tinggi, militan, setia itu ya. Bahkan sampai makan banyak kata beliau. Jadi sangat dekat kami sama beliau dari Letnan 1 sampai sekarang. Oke. Gitu. Sampai saat ini ya, makanya Bapak juga saya lihat sebagai salah satu staf khusus begitu Pak ya di Kementerian Pertahanan sampai sekarang ini. Ya, sejak saya pensiun. Oke. Saya ditarik sama beliau menjadi asisten khususnya beliau. Oke, berarti komunikasi selalu intens sampai saat ini ya. Iya. Yang Bapak lihat dan Bapak kenal seorang Pak Prabowo itu seperti apa, Pak? Prabowo itu orangnya perfeksionis. Orangnya perfeksionis, ya. Dia perfeksionis, kemudian disiplinnya tinggi, ya. Dia setia. Ini saya hebatnya itu, dia setianya itu bukan hanya kepada pimpinan, sampai ke bawah. Bahkan diperhatikan tuh dari sepatu, kaos kaki, sabuk, sampai hal-hal kecil diperhatikan. Kecil untuk kamu mau tampil, dilihat dari bawah sampai ke atas. Karena dia mau anak buahnya tampil prima, gitu. Ini sampai di situ. Kemudian dia juga berpikir bagaimana anak buahnya, ya, untuk dia maju lebih dari dia gitu. Disekolahkan, dilatihkan, banyak hal yang belum untuk anak buah ini sangat-sangat perhatian sekali. Ya, berarti sosok yang sangat perhatian ya, sampai hal-hal kecil bawahannya juga diperhatikan. Betul. Ya. Oke, lalu apa didikan yang paling Bapak ingat dari seorang Prabowo Subianto untuk Pak Julius? Beliau disiplin, keras, ya. Disiplin. Kalau orang bilang disiplin pasti ngomongnya keras gitu kan. Padahal sebenarnya enggak juga. Beliau baik hati itu. Ya, beliau bukan pendendam, ya. Jadi kalau bilang jangan, ya jangan dilakukan. Tidak boleh jangan kemudian dilakukan lagi begitu. Beliau selalu mengingatkan untuk berbuat yang terbaik. Sehingga saya rasa ini memang idola saya dari Letnan 1 ya. Seorang jenderal yang punya kecerdasan yang tinggi, kemudian peduli dengan prajuritnya. Seorang jenderal yang punya kecerdasan dan sangat peduli begitu ya. Ada kata-katanya Pak Prabowo yang tidak bisa Bapak lupakan kah? Dia kalau sama saya ini selalu bilang Rembo. Ya, dia bilang kau tuh Rembo, selalu Rembo. Ya. Kemudian tukang makan banyak, memang kita tukang makan banyak kita. Bagaimana nggak makan banyak kalau lagi sama beliau? Ini enak Yul, itu enak Yul, semua kita makan semua. Kalau Pak Prabowo kan cuma cicip-cicip toh. Kalau kita begitu enak 2 piring habis. Yang sapu bersih ya begitu. Oke. Nah, tapi kan memang luar biasanya ini Pak YSK dan juga Pak Prabowo dari masa muda sampai saat ini ya selalu bersama begitu Pak ya. Nah, kemudian akhirnya Bapak pingin terjun ke dunia politik. Itu sebenarnya apa yang memotivasi Pak YSK? Tapi nanti dijawab usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Bincang-Bincang.
Ya, kembali bersama kami di Bincang-Bincang, masih bersama Maijen TNI Purnawirawan ya, YSK. Luar biasa ya tadi kedekatannya Bapak dengan Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Dan katanya memang Pak YSK ini sesuai ya, karena memang dari Kakas jadi memang suka makan juga Pak ya. Tapi saya penasaran, Bapak ini anggota Kopassus dulu ya. Iya. Sering terjun di medan perang. Bapak punya keahlian apa saja Pak? Mbak mau minta apa? Semuanya Pak. Ya, saya Kopassus itu dilatih prajurit individu, ya, dan dia kalau bergerak tidak banyak-banyak, Mbak, paling 1 tim gitu ya, tidak pernah bergerak dalam pasukan yang besar. Oke, cukup tim kecil ya, tapi bisa menang. Tim kecil dan cenderung kepada individu, karena kita dilatih sebagai prajurit individual. Oke. Gitu. Berarti turun sendiri juga tidak masalah. Ya. Oke, luar biasa. Jadi kita dilatih di situ, ya, sehingga banyak kemampuan atau spesialisasi yang ada di Kopassus wajib kita kuasai. Gitu. Contohnya menembak, ya, berenang, terjun, gitu toh. Nah, hal-hal yang khusus seperti ini, bahkan bahan peledak, ya, itu semua diajarkan. Yang paling ekstrim Pak, misalnya bisa bertahan hidup di hutan sampai berapa lama mungkin Pak, bisa cerita pengalamannya dulu Pak? Oh, iya. Itu dulu kita kan dilatih survival. Ya, Kopassus itu melatih survival maksimal 5 hari. Oke. 5 hari itu cenderung manusia itu akan turun dia kemampuannya, ya, baik fisiknya, kemudian kesehatannya, bahkan psikologi dia gitu, dalam tekanan-tekanan. Apalagi dalam situasi-situasi di daerah perang atau daerah operasi gitu ya, itu cenderung psikologi seseorang akan turun manakala perut kosong. Iya, itu dia ya. Dan dalam perjalanan yang jauh dari daerah pertempuran, itu cenderung dia akan turun. Yang seingat Bapak dulu di medan pertempuran yang paling berat yang pernah dihadapinya Bapak di mana itu Pak? Kalau kita berhadapan dengan ya kawan sendiri sebenarnya, hanya beda ideologi saja. Ya, beda ideologi, dia ingin merdeka, ya kita kan sebagai prajurit bela negara ya. Kita harus jaga NKRI kita. Jadi sebenarnya sama-sama aja. Mau di Aceh, mau di Papua, di Timur Timur itu sama sebenarnya. Sama. Cuman beda militansinya saja. Oke. Nah tadi dibilang Bapak ini punya keahlian ya menembak, berenang, berarti sampai mungkin jarak jauh juga bisa ya di laut begitu Pak. Bahkan terjun bebas begitu dari pesawat. Sampai saat ini masih bisa. Free fall. Free fall. Wah luar biasa ini Bapak ini. Mohon maaf Pak, sekarang usianya berapa Pak? Besok 61. Oh, besok mau ulang tahun Pak Ilyus. Kalau gitu saya mengucapkan selamat ulang tahun lebih dulu Pak ya, nggak apa-apa. Tapi memang luar biasa dari fisiknya kelihatan masih sangat bugar begitu ya. Apalagi memang anggota Kopassus tidak bisa dipungkiri pasti makannya dijaga Pak sampai sekarang atau bagaimana? Makannya banyak. Kalau kita mau kuat, olahraganya mungkin seimbang. Kalau kita mau kuat Mbak dan sehat, makan banyak, jangan ada pantangan. Tidak ada pantangan sekarang. Berarti semua dilahap Pak? Semua saya makan. Memang ciri khas orang Kakas Pak ya. Luar biasa. Oke, Pak Ilyus, terjun, padahal kan Bapak tadi bilang orang tua darah Toraja, ayah Toraja, ibu Sulawesi Utara, Kakas. Mengapa akhirnya pilih kembali ke kampung halaman ibu Pak? Saya pernah begini. Mami saya kan meninggal tahun 2012 di kampung halamannya di Kakas. Dan keluarga besar waktu itu yang ada di Jakarta mengantar Mami. Tujuannya jalan-jalan mau tahun baruan di Kakas waktu itu. 2012 itu ya? Ya, saya tidak sempat ikut karena waktu itu saya ada tugas di BIN, Badan Intelijen Negara. Ada tugas khusus ya. Sehingga saya hanya mengantar di bandara. Setelah itu saya tidak. Sebenarnya saya ada tiket waktu itu mau berangkat, cuma ada tiba-tiba saya harus melakukan tugas, saya nggak ikut. Nah, 3 hari Mami di Kakas meninggal dalam pesta itu. Jadi biasa kan, kalau malam pada dansa-dansa di Kakas mau masuk tahun baru itu. Mami jatuh sakit langsung meninggal waktu itu. Saya batalkan tugas itu, saya lapor pimpinan untuk menjemput jenazah Mami waktu itu. Karena
kita sepakat Mami akan kita makamkan di Jawa. Oke. Kan beliau membesarkan 9 anak ini. Saya nomor 6. Oh, Besar, jadi luar biasa. kita sepakat semua ada di Jawa untuk dimakamkan di sana. Saya begitu lihat pertama kali Kakas secara fisik gitu. Saya bilang saya nggak mau ke Kakas lagi ya, jauh sekali. Kemudian pelosok, tertinggal kayak terisolasi gitu. Iya, kayak terisolasi Kakas itu. Jauh, maksudnya perjalanannya jauh Ya, Pak ya. sebenarnya nggak terlalu jauh-jauh Iya. sekali ya, tetapi apalagi mau kita cari di sana. Kita pe keluarga so abis, Iya. begitu. Mami so Iya. kan Mami itu 10 bersaudara. Iya, iya. Mami nomor 2. Jadi tinggal 1 orang sekarang yang bungsu yang masih tertinggal, yang masih sehat, ada di masih ada. Kakas. Sebagai Oke. saksi untuk saya jadi gubernur nampaknya. Jadi Iya. saya lihat Kakas, saya pikir suatu saat saya akan kembali atau saya akan tinggalkan Kakas gitu. Oke. Iya. Karena hal itu yang membekas di memorinya Bapak sampai terbeban begitu ingin membangun kampung halaman. Saya belum ada beban. Oh, belum. Saya belum ada beban. Setelah nanti saya dengan Pak Prabowo kita diskusi di Moskow. Saya, Pak Prabowo sama Mak Glenn Kairupan, kita bertiga di waktu kekosongan itu, Pak Prabowo kumpulkan kami sambil ngopi. Kita ini jangan sampai lupa kampung halaman. Kita harus berikan apa yang terbaik buat kampung halaman. Itu Pak Prabowo sampaikan begitu, ya kan. Muncul ide patung, ya. Pokoknya kita berangkat ke gereja dulu, baru yang lain-lain. Ya, itu yang dilakukan. Ya, saya karena masih tentara aktif waktu itu, Iya. sehingga Pak Glenn lah yang sebagai tangan dan kakinya Pak Prabowo untuk turun ke Realisasi Manado, merealisasikan itu. Begitu saya pensiun, Pilpres sudah mendekat, Pak Prabowo perintahkan saya, yuk, kau berangkat ke sudut, maju calon gubernur. Wow, terkaget kita tuh. Saya bilang, ini pas ini, saya bilang, harapan yang lalu, yang saya pikir sudah nggak mungkin lagi toh, pensiun, Iya. ya mau apa lagi kita hidup di perantauan. Iya. Tapi begitu pimpinan saya mengajak dan memerintahkan saya untuk maju ke gubernur, saya semangat sekali tuh. Berarti memang ada kerinduan memang turun ke politik Iya. karena perintah Pak Prabowo. Karena atau perintah. bagaimana? Karena perintah prajurit itu Bu, kalau Mbak ya, kalau perintah itu, teman-teman pemirsa sekalian, prajurit itu kalau perintah, itu hanya laksanakan dan amankan. Sampai titik darah penghabisan. Wah, luar biasa. Itu dia. Tidak bisa Lebih ada baik alasan ulang apapun. nama daripada gagal dalam tugas. Itu Kopassus begitu. Iya. Berarti Bapak sudah tidak ada pertimbangan lagi, langsung Nggak siap ada lagi laksanakan maju begitu. sampai titik darah penghabisan kita. Ya. Tidak ada pertimbangan apapun di benak Bapak waktu itu. Perintahnya hanya bangun satuan, bangun Sulawesi Utara. Oke. Sesuai ide kami bertiga di Moskow waktu itu. Kita harus bangun Sulawesi Utara dengan segala daya dan kemampuan yang kita punya. Karena kita jenderal-jenderal semua kok. Ya, luar biasa. Jenderal-jenderal kan punya teman, punya visi, ya. Jadi, Punya cita-cita yang mulia untuk membangun Sulawesi Utara. Baik, Pak Julius, waktu itu kan posisi waktu disuruh belum sebagai ketua DPD Gerindra. Itu bagaimana ceritanya, Pak? Begini, kan gubernur ini pilkada ini kan masih November, ya. Dia perintah saya maju gubernur itu masih ada tahapan presiden dan DPR RI toh. Jadi kalau kita bilang tentara itu, Berarti dari tahun kemarin atau awal? saya sudah 2 tahun yang lalu. Oh, oke. Gitu. Jadi untuk merebut tugas pokok kita, sasaran bisa direbut, ini ada sasaran antaranya. Sasaran antaranya ada Pilpres. Kalau Presiden Prabowo tidak menang di sini, untuk apa kita calon gubernur? Jadi berangkat dari Pilpres dulu di situ. Sehingga banyak orang mungkin nggak kenal saya ya. Karena saya orang intelijen. Saya lebih banyak bermain di belakang, di bawah. Tapi gerilyanya sudah sejak 2 tahun kemarin 2 berarti tahun Pak. yang lalu, Dan iya. memang terbukti itu luar biasanya Pak Prabowo meraih suara terbanyak di Sulawesi Utara di Puji se-Indonesia. Tuhan, iya. Puji Tuhan masyarakat sangat sayang dengan Pak Prabowo. Ya. Oke, kita jeda dulu. Nanti akan kembali lagi masih bersama Pak Jenderal Pak Julius Komaling setelah yang satu ini.
Iya, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang-Bincang. Luar biasa, Pak ISK tadi sudah cerita banyak hal kedekatannya beliau dengan Pak Prabowo Subianto juga. Dan memang ada satu tugas mulia yang diminta oleh Pak Prabowo untuk Pak Julius, yaitu membangun Sulawesi Utara. Iya. Jadi betul-betul motivasinya hanya satu, membangun Sulawesi Utara, Pak? Iya. Apa saja, di bidang mana saja yang Bapak lihat perlu dan sudah urgent untuk mendapat perhatian? Saya 2 tahun yang lalu sudah pelajari ya situasi di Sulawesi Utara ini. Kan kalau intelijen itu biasa kalau datang dia akan survei sosial lah, katanya begitu ya. Kita laksanakan survei dalam bidang-bidang apa saja yang bisa kita angkat waktu itu untuk menjual visi misi Pak Prabowo. Ya, itu jauh kan Pak, visi misi Pak Prabowo masih jauh ya. Tetapi kita lagi mencuri bagaimana Sulawesi Utara ini apa yang perlu dipesankan ke Pak Prabowo. Ya. Ya. Lalu apa yang Bapak pesankan ke Pak Prabowo? Pertama, kita tertinggal. Tertinggal di matanya Bapak? Ya. Dulu Mbak, kita tahu Manado itu ngetop sekali. Kita jauh lebih maju daripada Makassar. Manado? Iya. Seingatnya Bapak ya? Iya. Dan banyak menteri juga dari Manado. Sekarang mana? Adakah menteri dari Manado? Nggak ada. Hanya wakil saja toh. Nggak ada. Ada apa ini? Kok semakin hari kok semakin tertinggal? Oh, kita lihat pendidikan. Oh, kita lihat ekonomi. Oh, kita lihat bagaimana situasi global dihadapkan kepada nasional dan lokal kita di sini. Sebenarnya, ini jauh sekali. Kenapa? Kita ini pintu gerbang. Iya. Ya. Negara-negara lain kalau mau kirim logistik mau apa, lewatnya di tempat kita loh. Iya, ya. Itu gerbang Pasifik ya. Iya, lewatnya di tempat kita. Kenapa cuma lewat saja gitu? Kenapa nggak ada yang tertinggal? Kalau kita lihat Pak Oli sekarang membuka penerbangan internasional masuk ke sini, itu sangat bagus. Tetapi apakah kita sudah siap di sini? Nah, tugas saya nanti akan melanjutkan Pak Oli itu kalau saya terpilih. Ya, apa yang dilakukan gubernur sekarang ini bisa kita tindak lanjuti. Oke. Pertama ya. Berarti Pak ISK juga akan ada keberlanjutan begitu dengan program-programnya. Ya, itu sesuai misi kami. Oke. Jadi misi saya dengan Pak Cawagup ini, ya maju menuju Sulawesi Utara, maju sejahtera berkelanjutan. Berkelanjutan, luar biasa. Karena biasanya kalau pasangan yang bukan satu partai ya, biasanya kan maunya mulai dari awal lagi. Tapi memang Pak Jokowi kan kemarin wanti-wanti ya untuk kepala daerah. Kalau boleh jangan mulai dari nol kayak isi BBM, mulai dari nol lagi. Tapi Mbak juga harus tahu juga, pemirsa juga harus tahu. Sampai hari ini kami masih berkoalisi dengan PDIP. Masih berkoalisi? Ya, masih kan Pak Oli kan diangkat juga oleh koalisi Gerindra. Kan belum selesai beliau. Ya, belum selesai. Jadi kalau belum kurang-kurang kita sudah catat di kurang-kurangnya. Untuk kalau saya jadi gubernur ya tinggal saya lanjutkan. Menarik, masih berkoalisi Pak? Iya, karena ada beberapa partai. Berarti ada komunikasi-komunikasi tertentu dengan PDI Perjuangan juga, Pak ISK? Ya, sekarang sudah enggak ya. Ya karena saya sudah di ujung akhir dari penugasan beliau tuh. Oke. Tetapi apa yang dilakukan beliau, Gerindra tetap bertanggung jawab karena kami berkoalisi. Oke, yang mendukung Pak Gubernur ya nanti, maju kemarin ya di periode kemarin. Baik Pak, tadi dikatakan melihat Sulawesi Utara di matanya Pak Julius kategori tertinggal. Ekonominya, infrastrukturnya bagaimana Pak? Sama sebenarnya. Ya. Kalau kita lihat sebenarnya kita sudah bagus. Ya. Saya lihat semua sudah bagus. Cuman mungkin perlu kembangkan lagi lah. Ya. Kalau kita bicara lewat jalan saja. Jalan ini kan sempit semua. Bagaimana mobilisasi kita akan lebih cepat kalau jalan itu sempit.
gitu. Kemudian kalau kita lihat bandara kita kan punya, ya. Yang lagi dibuat sekarang ada di Bola Mongondo. Itu kan juga perlu perhatian juga, jangan lihat Manado saja. Bola Mongondo itu kan bagian dari Sulawesi Utara. Ini juga perlu dikembangkan lagi, bahwa ada runway, ada bandara yang bisa kita kembangkan di sana. Kalau orang mau datang saja, mau apa di sana? Mereka mau apa nih? Ini kita harus menyiapkan diri, ya, untuk menyambut baik lokal maupun internasional masuk ke daerah kita. Ya, kita berharap pariwisata ini akan meningkat dengan dibukanya bandara hubungan dengan internasional, ya, khususnya di Asia Tenggara gitu. Kalau terkait isu-isu sosial, Pak, adakah yang mengganggu Pak ISK melihat kondisi masyarakat di Sulawesi Utara? Kalau saya lihat di teman-teman kami sendiri, calon gubernur ini harus kau pilih dengan baik, ya. Kemudian pendukung-pendukungnya dukunglah yang baik, ya. Ini jangan saling menjatuhkan. Saya lihat di sini masa lalu saya dibongkar-bongkar nih. Itu masa lalu yang sudah selesai, itu yang Timawar itu tahun 98 dan saya sudah jalani. Teman-teman sekalian, siapapun aparat waktu itu bertugas, bahkan kalian pun kalau bertugas, ya, manakala pimpinanmu mendapat ancaman, manakala negara sedang membutuhkan kamu untuk menjaga, melindungi, apakah Anda diam? Itu yang saya lakukan yang lalu. Ya, di mana tanda kutip, ya, orang-orang ingin menjatuhkan bukan hanya wibawa saja, menjatuhkan presiden, menjatuhkan pemerintahan. Tentara itu, Mbak, teman-teman sekalian, politiknya politik negara. Siapapun presidennya pasti dijaga sampai mati dia. Siapapun pemerintahannya pasti dijaga sampai mati dia. Saya ada di sana, ya. Beda dengan kasus-kasus yang lain. Saya bangga itu, ya. Saya berani, baru cuma dihukum tidak mati kok, ya. Resiko prajurit itu kan terjelek mati dia. Betul. Ya. Jadi hal-hal kayak begini nggak usah diperuncing, itu lama sekali 98. Saya sudah menjalani hukuman 20 bulan, ya. Istri anak saya juga menderita gara-gara itu. Karena saya membela negara, ya. Jadi jangan usahlah kalian mengecam hal-hal kayak begini untuk menjatuhkan kredibilitas saya. Saya tahu siapa kau, ya. Jadi ya usahlah. Mari kita berdamai, ya. Kita berteman. Mari pilkada yang riang gembira, ya. Iya, luar biasa. Sangat negarawan, ya. Saya belum sempat nanya, tapi Pak Julius sudah duluan mengungkapkan soal sudah mengarah tadi, saya langsung saja itu. Ya, udah mengarah lebih baik. Saya jawab sudah itu. Ya. Karena memang terus terang saja Pak, kan KPU sudah mengeluarkan pernyataan ya terkait calon gubernur dan juga wakil gubernur, dan ada beberapa catatan memang terhadap dua calon gubernur, salah satunya yang sudah Bapak jelaskan tadi, dan Bapak sudah mengatakan itu tidak masalah, ya, karena Bapak memang ya itu tugas seorang prajurit, ya, sampai akhirnya terlibat dalam hal tersebut. Iya, itu risiko kok. Ya, kalau intelijen, Mbak, 3 itu. Kalau berhasil tidak dipuji, ya kan? Gagal dicaci maki, hilang tidak dicari. Jadi kalau kita cuma risiko yang seperti itu saja, masih jauh dari resiko-resiko yang membahayakan bagi kita. Tapi kembali lagi, ini kepentingan negara, tidak ada kepentingan Julius. Kepentingan negaranya waktu itu, Pak. Ya. Oke. Kalau waktu saat ini mencalonkan diri karena kepentingan negara juga atau bagaimana? Kepentingan negara dan bangsa. Kepentingan Sulawesi Utara. Baik. Menarik tadi ya Pak Julius mengatakan bahwa memang agak lain di Sulawesi Utara, ya, ini politiknya cukup panas dengan isu-isu kampanye hitam, saling menjatuhkan dan sebagainya. Pak Julius sendiri menghadapi berbagai cercaan yang diarahkan ke Bapak, ya. Tadi sudah kita clearkan di awal terkait identitas yang pertama, asal usul dan sebagainya, dan yang masa lampaunya Bapak, ya, yang juga
Pak Prabowo juga sama ya, waktu mencalonkan diri juga sama ya, dikait-kaitkan dengan hal itu. Tapi luar biasa sikapnya Bapak. Lalu kira-kira nanti persiapan ke depannya ini, sebentar lagi akan penetapan dan akan ada masa kampanye seperti apa. Tapi kita cari tahu usai jeda berikut Pak, mohon izin setelah yang satu ini. Ya, menarik tadi Pak ISK sudah belak-belakan dengan pemirsa Kawanwa TV terkait masa lalunya, ya, di mana beliau memang pernah tim mawar ya, dan memang sampai saat ini dekat dengan Pak Prabowo Subianto, dan hal itu sudah merupakan masa lalu, sudah menjalani hukuman, dan itu memang adalah tugas bela negara seorang prajurit ya. Oke, luar biasa. Menjelang penetapan Pak, dan nanti untuk persiapan pemilihan gubernur, bagaimana Pak kesehariannya, apa saja yang dipersiapkan, dan mengapa memilih seorang Victor Mailangkai? Ini pertanyaannya tiga nih. Jadi begini, kan kemarin dari KPU sudah diumumkan ya bahwa ketiga paslon ini sudah lolos semua, kemudian masuk ke tahap berikutnya sampai tanggal 22 nanti. Saya pikir menunggu 22 ini ya kita bersosialisasi lah dengan masyarakat yang lainnya. Ya salah satunya dengan Mbak lah ya, untuk kita bisa lebih dikenal, ya lebih dikenal. Biarkan masyarakat yang memilih, nggak usah saling menjatuhkan lah. Ya. Semua tiga calon ini punya visi misi yang baik untuk Sulawesi Utara. Pasti ingin memajukan Sulawesi Utara, ingin mensejahterakan Sulawesi Utara. Tetapi untuk apa kita saling menjatuhkan? Kita adu visi misi saja. Ya. Berarti Pak ISK perintah ke bawahannya jangan sampai ada kampanye hitam terhadap paslon lain. Dari awal itu saya lakukan. Dari Pak Prabowo calon presiden yang lalu sampai hari ini perintah masih sama. Ya. Tidak boleh menyerang. Ya. Lebih baik kita memberikan pengetahuan kepada mereka. Ya. Nggak perlu saling menyerang. Untuk apa? Ujungnya sama kok. Ya. Nanti ujung-ujungnya dendam-dendaman nggak bagus, ya, nggak fair lah. Okay. Untuk semuanya untuk maju kok Sulawesi Utara. Tidak perlu dengan menjatuhkan orang lain. Entah apa, adu visi misi ya mari gitu ya. Udahlah, nggak usah. Saya lihat masa lalu dibongkar. Ya. Kalau kita bongkar, ayo bongkar lah, ya baik, ya. Nggak usah diadu satu dengan yang lain. Tugas saya sudah selesai. Tanggung jawab saya sudah selesai. Sekarang mari kita bangun Sulawesi Utara. Bagaimana Sulawesi Utara lebih maju dari hari ini. Itu baru kita berpikir menuju Indonesia emas. Kita tidak boleh tertinggal karena kita ada di pintu gerbang dari IKN. Ya, tidak bisa kita tinggalkan dan tidak bisa lupakan itu. Baik. Yang tadi Pak soal memilih calon wakil gubernur, Pak Victor, mengapa sampai akhirnya memilih berpasangan dengan Pak Victor tuh victory. Ya, kalau victory itu kemenangan, keberuntungan ada di sana. Karena namanya saja kebetulan Victory atau bagaimana Pak? Biasa saling berhubung itu. Oke. Ya. Coba saya teriak ISK aja orang komplain karena sudah ngetop ISK itu. Ya, dari anak-anak kecil sampai opa oma, so tahu semua itu ISK. Tapi tanya, ISK itu siapa? Nah, ini bahaya juga di teman-teman pendukung nih. Harus dijelaskan tuh YSK itu Julius, jangan sampai YSK nggak ngerti juga itu. Gitu. Jadi ini lagi booming nama YSK apa namanya branding kita. Sama juga YSK Victory. Sama ini. Tapi ini kan Y ini. Ini juga V, jadi pas lah. Nggak capek-capek kita untuk memberikan simbol. Dan akhirnya menariknya kemarin ada Partai Golkar juga Pak yang merapat ke Bapak, padahal sebelumnya sudah ke yang sebelah. Itu ceritanya bagaimana Pak? Mungkin boleh dibocorkan sedikit saya Pak. Kan pendukung saya ada 12.
Jadi ada partai pengusung 8, kemudian 4 pendukung. Jadi ada 12 partai yang bergabung. Berarti koalisi paling gemuk di Pak YSK dan Pak Victor. Iya. Yang Golkar kemarin Pak, bagaimana ceritanya sampai akhirnya berlabuh? Golkar kan awal sudah sama kami. Ya. Namanya politik kan cair, Mbak. Bisa lari ke sana kemari dia. Iya, hari ini ke sana ke kiri, hari ini ke depan ke kanan. Saya untungnya dapat yang lagi berlabuh terakhir. Ya, jadi kalau dia lagi berselancar, saya tempat berlabuhnya terakhir Golkar kemarin. Jadi saya berterima kasih Golkar bergabung dengan kami. Oke. Bukan karena gejolak yang kemarin di pusat, Pak. Mungkin tanya Golkar lah ya. Tapi itu tadi, semua partai berselancar. Semua calon juga berselancar mencari partainya, mencari pendukungnya. Dan saya bersyukur bahwa Golkar pelabuhan terakhirnya sama YSK. Dan menurut Bapak itu keputusan yang tepat? Saya pikir itu lebih bagus. Ya. Itu lebih bagus untuk untuk bersama-sama memajukan Sulawesi Utara ke depan. Baik. Jangan lupa, zaman itu saya di Mawar kan kita bela-bela Golkar juga itu. Ya. Pak Harto kan Golkar ya. Ya. Gitu. Kalau masa lalu ya itu jangan dilupakan. Jangan lupa itu. Jangan lupa Golkar. Saya bela Golkar waktu itu. Bela siapa? Iya bela negara, bela pemerintah saat itu. Di mana pemerintah saat itu Golkar yang menguasai. Oke. Kan begitu. Jadi kalau Golkar lagi berselancar kemudian terakhir berlabuh sama saya, mungkin ingat masa lalu. Oke. Nah, kemudian ada satu video juga yang menarik tadi kelupaan. Nanti kita akan saksikan videonya berikut ini. Julius. Ibumu dari mana? Manado. Minahasa. Atas. Atas. Minahasa. Atas. Allah. Banyak itu. Betul. Aku titip ya di kampung ibu saya. Ya, ini video terkait Pak Prabowo kemarin manggil-manggil namanya Pak Julius. Itu boleh diceritakan Pak, ada apa sebenarnya? Iya, saat itu kami lagi Rapimnas ya di tadi 2 tempat. Pertama di Hambalang, hari kedua di Senayan. Oke. Nah, di situ dihadiri Pak Presiden, dihadiri menteri-menteri banyak ya yang hadir dan pendukung Gerindra tentunya dan teman-teman partai lainnya yang ditunjuk untuk menjadi bupati wali kota, gubernur ya. Ditambah lagi internal partai, para pemimpin-pemimpin dari kabupaten sampai dengan DPP nasional. Di saat Pak Prabowo menanyakan mana calon-calon gubernur, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, terus bergerak. Dia hanya nanya-nanya saja. Tapi begitu Sulawesi Utara, dia langsung teriak Julius. Jadi begitu Sulawesi Utara, yang lain saya lihat nggak disebut nama ya. Kita terkaget juga itu waktu itu. Beliau langsung teriak, kita penama, Julius. Waduh, kita langsung loncat berdiri itu. Siap. Ibumu dari mana? Ibumu asal mana? Saya jawab Minahasa. Minahasa mana? Kakas. Wah, Kakas makannya banyak. Mahal juga kita. Orang tepuk tangan itu segedung itu, mungkin ratusan ribu tuh ya. Tepuk tangan, waduh, Kakas makan banyak. Orang tahu kita tukang makan banyak memang. Gitu. Kemudian beliau pesan, aku titip kampung halaman ibuku. Luar biasa, dapat mandat langsung Pak ya. Langsung, siap laksanakan saya bilang. Gitu. Oke. Nah, dari video itu jangan lupa Mbak ya. Itu yang ngomong presiden terpilih. Iya. Jadi harusnya Sulawesi Utara pastinya harusnya lebih maju, apalagi kalau ada perhatian khusus. Kalau Prabowo presiden terpilih, beliau titip kampung halaman ibunya. Masa masyarakat Sulawesi Utara nggak mengerti apa makna dari
pesan Pak Prabowo itu. Ya. Tapi Pak Julius optimis, walaupun Pak terus terang saja di beberapa polling media sosial, di beberapa lembaga survei juga Pak, namanya Bapak masih berada di bawah yang lain. Iya. Itu bagaimana ke depannya? Tapi usai jeda berikut saja Pak. Surveinya siapa itu? Kita jeda sejenak. Iya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang-Bincang, dan luar biasa masih bersama calon Gubernur Sulawesi Utara Bapak Julius Silvanus Komaling. Pak, sudah dapat mandat langsung dari Presiden terpilih. Sangat dekat, punya hubungan yang dekat dengan Pak Prabowo, dan bahkan sudah dititipkan kampung halamannya. Tadi Bapak bilang seorang prajurit itu lebih baik pulang tinggal nama daripada kalah, begitu tadi kan Pak ya. Walaupun kenyataannya Pak, melihat survei saat ini, namanya Pak YSK masih berada di bawah dari calon gubernur yang lain. Kira-kira dalam waktu dekat apa yang Bapak mau lakukan? Saya boleh tanya ya, kawan TV sudah survei belum? Kami kemarin survei Instagram saja Pak. Teman-teman sekalian, inilah untuk menaikkan rating biasa, popularitas, elektabilitas. Kita bicara jujur lah, ya. Nggak usah bohong-bohong, rakyat jangan dibohongin. Bohong-bohong apa itu Pak? Ya, banyak lah survei pesanan, ya banyak survei pesanan. Jadi nggak usah lah untuk gara-gara elektabilitasnya tinggi, kemudian dipamer-pamerkan di mana-mana. Aduh, saya lakukan survei juga, ya, kami lakukan survei, tapi bukan untuk dipamerkan, tapi untuk evaluasi gimana kekurangan kelebihan kami, bukan sombong untuk dipamerkan. Maaf ya. Berarti dalam tanda kutip Pak YSK ingin mengatakan masyarakat Sulut jangan juga hanya percaya survei begitu ya, karena bisa jadi survei titipan. Jangan percaya hoax yang dipamerkan, mana kosong itu kan ciri khas manusia sombong, ya, menunjukkan kelebihannya dia yang tentu belum lebih gitu, ingin menonjolkan dirinya yang belum juga itu menonjol. Ya, jadi rakyat bisa melihat di situ bahwa 3 paslon sekarang mana lebih kurangnya kalian yang tahu itu. Ya. Jangan terpancing, jangan kemudian terbawa oleh promosi-promosi yang mohon maaf tanda kutip pembohongan. Tadi dikatakan Pak YSK juga mengadakan survei, itu bagaimana evaluasinya Pak, seperti apa? Ya kita harus survei. Ada beberapa memang kita akui kok, ada beberapa titik memang kita belum kunjungi, ada belum kita sentuh. Ya, Sulawesi Utara ini cukup luas, kepulauannya banyak, ya. Dan saya kan baru 2 tahun juga di sini, tapi kan saya punya wakil, jangan lupa, jangan disoroti cuma YSK terus. Saya punya wakil yang dia juga bergerak, ikuti juga wakil saya. Jadi jangan lihat Julius saja, Julius plus Victor. Ini kan jagoan jadinya. Gitu. Iya. Dan Bapak optimis dengan Pilgub nanti Pak? Oh sangat optimis lah. Ini ketua partai dua-duanya nih. Ya, satu ketua partai Gerindra, satu ketua partai Nasdem. Ini baru ada di 3 calon ini yang punya ketua partainya kami berdua. Ya sebelah ada juga ketua partai, tapi kan wakilnya kan tidak. Tapi kalau kami berdua ini ketua partai, partai akan loyal dengan kami berdua ditambah koalisi yang lain. Ya, saya yakin. Nah Pak, politik kan tidak bisa dijauhkan. Biasanya kalau lihat pengalaman-pengalaman kemarin dengan identitas politik, kadang suka dikait-kaitkan dengan agama. Bagaimana dengan Pak YSK? Kalau di Sulut enggak ya. Sulut kelihatannya fan-fan saja. Jadi saya sudah silaturahmi dengan tokoh-tokoh agama seluruhnya mungkin ya. Dari Protestan, dari Katolik, dari
Muslim, dari Hindu, ya, fan-fan aja tuh, nggak ada mengarah ke sana untuk Sulawesi Utara. Ya. Jadi tidak perlu ya, memandang tidak perlu. Nah, jangan kita yang mengarah, ya juga kepada masyarakat ya, kita kan Pancasila, kita sudah dikasih kesempatan oleh negara, jangan memetak-metakkan sendiri, ya, jangan memisah-misahkan sendiri, ya, kita sama-sama lah. Ya. Baik, nah Pak, pemilih dominan juga termasuk di Sulawesi Utara ini ada generasi milenial dan generasi Z, jadi anak-anak muda. Iya. Pendekatannya ke anak muda bagaimana, Pak? Saya sudah punya pasukan untuk itu. Sudah punya? Sudah punya pasukan untuk itu. Sudah punya pasukan anak muda juga? Iya, saya punya pasukan untuk itu. Tapi soalnya yang saya lihat ya, mohon maaf kalau memang saya belum melihat lebih jauh. Karena memang kayaknya masih kurang selancarnya di media sosial atau memang bagaimana, Pak? Ada cara lain yang ditempuh kah? Maaf ya, media sosial ini sudah diblok sama bapak-bapak ibu yang lain itu, jadi kita nggak bisa masuk, bahkan kalau kita mau masuk dicoret terus, jadi nggak, ya udahlah, nggak fair lah. Ya, kita mau main juga bisa kasar bisa juga, kita nggak bisa, kita keblok terus tuh. Teman-teman laporan mau masuk ke sini, mau jawab, mau menjelaskan, nggak bisa karena tertolak. Oh, maksudnya mungkin ada grup-grup viral begitu yang menjatuhkan Bapak, ingin dibalas, kita mau masuk nggak bisa. Tidak bisa. Kita mau memberikan penjelasan, tapi nggak apa-apa. Ya, kan masih ada WA, masih ada Instagram, masih ada macam-macam Facebook. Ya. Oke, nggak ada masalah. Tapi Bapak punya tim buzzer sendiri atau bagaimana, Pak? Tidak perlu saya punya. Saya nggak suka buzzer-buzzeran lah. Saya punya pendukung begitu saja. Seorang ISK tidak mau buzzer pendukung digital, maunya yang di dunia nyata saja. Ya, digital tetap dong. Ini kan sudah dunia digital, ya. Tetapi yang baik-baik saja. Karena dalam genggaman digital kita di handphone kita ini ancaman juga buat kita juga, gitu loh. Kan kekacauan itu ada di tangan kita juga kalau kita salah, betul kan? Coba Mbak bikin aja statement di situ, yang penistaan agama katakan atau mendiskreditkan presiden. Dengan waktu sekian detik Mbak sudah langsung dicari-cari orang itu. Jempol berbahaya sekarang ya. Jadi hati-hati. Jadi media sosial tetap ya. Tapi ya jangan kemudian untuk menyerang, menjatuhkan. Bicara baik-baik lah. Gunakan, manfaatkan teknologi itu untuk positif, bukan untuk saling menjatuhkan. Baik. Nah, Pak ISK juga kemarin pernah viral ya karena statement Bapak yang cukup keras. Cukup keras terhadap salah satu DPC mungkin ya yang ada di Sulawesi Utara kemarin. Ada polemiknya. Soal apa itu? Yang minta dipecat itu, Pak. Oh, ini kadang-kadang nih wartawan nakal nih. Dia ambil semua sepotong, dia tidak pengambil kalimat utuh. Jadi harus. Artinya secara nyata atau aslinya seorang ISK memang setegas itu kah, Pak? Masih Pak Prabowo ajarkan saya jangan cari musuh. Satu musuh terlalu banyak. 1000 teman masih sedikit. Jadi bahasa yang kita ucap itu panjang nih. Kenapa? Waktu itu kan kita tuan rumah, mengundang partai-partai koalisi. Tapi tuan rumah anak-anak saya pergi semua. Kira-kira marah nggak Mbak? Kita sebagai tuan rumah, tapi anak-anak kita nggak ada begitu. Nah, saya bilang kalau melawan ya pecat. Tapi kan ada konteks belakangannya. Kalau ada keterangannya, ya kita terima. Jangan cuma kata pecatnya saja. Ini kadang-kadang media tuh ambil satu kata untuk. Tapi bagus juga sih untuk mengingatkan yang tidak disiplin. Sampai hari ini saya belum pernah memecat orang. Berarti yang kemarin cuma statement, tapi nyatanya tidak dipecat. Ada di Minsel itu memecatkan diri, bukan saya memecat. Mereka yang mundur. Dia memecatkan diri. Ada, ya Minsel itu memecatkan diri, bukan saya memecat. Baik, karena waktu kita terbatas ya, tak terasa ini sudah hampir sejam ngobrol bersama Pak Julius. Yang terakhir Pak, mungkin ada pesan-pesan untuk pemirsa Kawanwa TV dan juga masyarakat Sulawesi Utara jelang Pilkada November nanti, silakan Pak. Teman-teman sekalian, pemirsa Kawanwa TV, terima kasih telah bersama dengan kami beberapa waktu yang lalu, dan saya berpesan kepada kita semua, Pilkada ini 5 tahun sekali, ya. Manfaatkan wadah, tempat, waktu
yang diberikan oleh pemerintah negara ini untuk memilih calon-calon pemimpin di daerah. Saya pesan, pilihlah yang baik, gunakan dengan cara-cara yang baik. Tidak usah kita kemudian bersih tegang, tidak usah kita saling menjelekkan. Mari pilkada ini dengan riang gembira, ya, tidak usah saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Saya yakin dan percaya 3 calon ini memiliki visi dan misi yang sama, memajukan dan mensejahterakan masyarakat Sulawesi Utara. Salam komando. Siap, terima kasih Pak Jenderal Julius Komaling, luar biasa. Jadi sampai di sini dulu perjumpaan kita pemirsa di Bincang-Bincang edisi kali ini. Seperti pesan Pak ISK tadi, ayo jangan lupa sukseskan pilkada, ayo memilih. Tapi jangan menjatuhkan atau jangan berkampanye hitam, gunakan saja cara-cara yang baik. Untuk Sulawesi Utara yang lebih maju. Saya Regina Mangkai pamit, kawan WTV, Torang PTV, sampai jumpa.